Hai Sobat Kisah, kembali lagi bersama kami di channel Jejak Kisah. Di dalam video kali ini kita akan mereview Pantai Popo. Gimana kondisi Pantai Popo saat ini dan juga rute jalan saat ini, kita akan mereviewnya secara lengkap di dalam video ini. Nah, awal video kita mulai dari setelah air terjun JLS Gemabrigi. Masih sama ya, kita masih lewat jalur JLS Tulungagung, dan kita akan merekam view yang indah di sisi kanan dengan video yang berbeda, tapi kita jadikan satu di dalam video ini ya, seperti video kemarin ya. Tuh kan Sobat Kisah, bisa dilihat sendiri dari sudut yang berbeda kita dapat pemandangan yang berbeda, dan pastinya pemandangannya jauh jadi lebih indah. Memang paling pas itu kalau rating di JLS Tulungagung ini itu di pagi hari, karena kita akan mendapatkan sunrise tepat di depan jalan ini, dan juga hawanya itu masih dingin, masih sejuk, dan kalau masih pagi itu enak, masih sepi. Jadi kita bisa menikmati alam yang ada di JLS Tulungagung ini, dan juga bisa berfoto-foto di sepanjang jalur dengan landscape view pantai yang sangat indah. Nah, di sini kalian juga bisa mampir di warung-warung untuk bersantai ataupun berfoto-foto, karena di sini itu kalian bisa mendapatkan pemandangan pantai dari atas JLS Tulungagung ini. Apalagi kalau kalian kesini itu di waktu pagi hari ataupun sore hari, karena kalian akan bisa mendapatkan foto dengan latar pantai dan juga sunrise ataupun senja. Cukup dari sini saja kalian bisa menikmati keindahan alam pantai yang ada di Tulungagung ini. Tapi sayang juga sih kalau kalian kesini hanya untuk berfoto-foto di samping JLS saja. Mending sekalian ke pantainya saja, karena dari JLS ini pantai-pantai itu sudah dekat, seperti Pantai Gema, Pantai Midodaren, Pantai Ndroto, dan banyak lagi. Dan Sobat Kisah, kali ini channel Jejak Kisah akan mereview semua pantai yang ada di Tulungagung. Ya, walaupun gak semua, tapi kita akan mereview pantai-pantai yang sangat indah. Jadi tetap tonton terus video kami di channel Jejak Kisah ya Sobat Kisah. Sobat Kisah, di JLS Tulungagung ini pemandangannya itu sangat indah. Ya, walaupun kita sudah melewatinya saat menuju air terjun JLS Gemabrigi, tapi saat kembali pun dengan jalur yang sama kita masih sangat kagum dengan keindahannya yang ada di sini. Apalagi ditambah dengan perbukitan dan juga view pantai yang ada di sekitar JLS Tulungagung ini, membuat kita semakin takjub dengan keindahannya. Tidak akan bosan sih saat lewat JLS ini. Sobat Kisah, sambil menikmati perjalanan virtual menuju ke Pantai Popo, kita sedikit cerita-cerita ya tentang Pantai Popo. Sobat Kisah, di Pantai Popo ini pintu masuknya itu sebesar 10.000. Nah, di sana kita bisa menikmati 4 pantai sekaligus, yaitu Pantai Popo sendiri, Pantai Sitem, Pantai Niyama, dan juga Pantai Coro. Nah, Pantai Coro ini termasuk pantai yang terbaru dari Tulungagung, dan pantai ini juga lagi viral-viralnya. Nah, Pantai Coro itu termasuk pantai yang terbaru. Di sana pemandangannya masih alami. Sobat Kisah, di sisi kanan itu adalah Pantai Gema. Pantai Gema sekarang berada di sisi kanan dalam perjalanan video ini, karena perjalanan kita mulai dari air terjun JLS Gemabrigi. Balik lagi ya Sobat Kisah ke cerita Pantai Popo tadi. Nah, Pantai Coro itu termasuk pantai yang terbaru. Di sana pemandangannya masih alami, tapi ya gitu, kalau sedang viral-viralnya pasti pantainya itu tidak lama lagi akan kotor atau banyak sampahnya. Padahal di sana itu sudah disediakan banyak tempat sampah. Tolonglah kesadaran buat pengunjung untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Jangan mengotori pantai ataupun tempat wisata dimanapun kalian berada,
karena kalau kita mengotori pantai dengan sampah-sampah kalian akan mengganggu ekosistem laut yang ada di sekitar pantai, dan juga tidak enaklah untuk dipandang mata karena banyak sampah. Sobat Kisah, untuk Pantai Popo sendiri itu tergolong pantai yang paling tua yang ada di Tulungagung. Pantai Popo ini terletak di Desa Besole, Kota Tulungagung, Jawa Timur. Lokasi Pantai Popo ini langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Awalnya Pantai Popo ini hanya dijadikan sebagai tempat pendaratan ikan, karena di samping Pantai Popo ini ada pelabuhannya untuk warga sekitar mencari ikan. Pantai Popo kemudian mulai dijadikan sebagai salah satu objek wisata bahari di Kota Tulungagung sejak akhir abad ke-20. Pantai Popo ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di Tulungagung. Maksudnya itu objek wisata bahari ya, karena Pantai Popo ini dijadikan juga sebagai warga sekitar untuk nelayan mencari ikan. Pantai Popo ini mulai berkembang pada tahun 99 sampai 2000 ya. Dulu di sana itu sangat ramai sekali karena sering dijadikan pagelaran seni. Pantai Popo sendiri dikembangkan oleh PR Rejo Bentung, yaitu PR Rejo Bentung ini adalah perusahaan rokok yang ternama dulu. Pantai Popo ini berbentuk teluk yang memiliki suasana yang khas. Pemandangan karang lautnya pun juga sangat bagus. Di sana juga ada Rejo Sewu menjadi daya tarik utama pantai tersebut. Pantai ini juga memiliki suasana magis karena di sana itu sering dijadikan ritual-ritual pada hari-hari tertentu. Di sana juga ada makam yang dipercaya sebagai makam leluhur. Makam tersebut juga menjadi salah satu objek wisata yang diburu oleh para pecinta sejarah kuno. Dulu di Pantai Popo juga ada penginapannya, tapi nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. Di Pantai Popo juga ada pasar ikannya, ada penjual souvenir, ada tamannya, tapi nggak tahu ya kalau sekarang karena itu sudah lama sekali. Nah, itu dia Sobat Kisah, sedikit cerita tentang Pantai Popo. Untuk review lebih jelasnya lagi kita akan lanjutkan saat kita sudah sampai di Pantai Popo ya Sobat Kisah. Sekarang kita balik lagi ke perjalanan virtual ya Sobat Kisah. Sobat Kisah, tadi kita sudah melewati Pantai Mitotaren. Tapi tenang saja, kita sudah kasih tanda yang tepat berada di pintu masuk menuju ke arah Pantai Mitotaren. Dan sekarang kita masih berada di JLS Tulungagung. Sobat Kisah, di sepanjang jalur ini sepertinya tidak ada lampu jalan. Bisa dilihat di sisi kanan dan kirinya itu tidak ada tiang lampu. Sedangkan kalau di jembatan ke arah Pantai Kelatak yang waktu di video pertama itu ada lampu jalannya. Sepertinya di sepanjang jalur JLS Tulungagung ini tidak semuanya terpasang lampu jalan. Nah Sobat Kisah, di depan itu terlihat bukit yang sangat indah. Itu bukit yang waktu awal video kita menuju ke air terjun JLS Gemabrigi. Oh iya Sobat Kisah, kita tidak lewat di samping jalan Sungai Niama ya. Kita lewat JLS Tulungagungnya yang nantinya juga akan tembus ke jembatan Niamanya. Ya walaupun kita tidak lewat jalan seperti di awal tadi yaitu di jalan samping Sungai Niama, tapi jalan JLS Tulungagung ini juga tidak kalah bagusnya loh. Karena di sepanjang jalan ada perbukitan yang sangat indah yang membuat kita takjub untuk terus memandanginya. Sobat Kisah, sebenarnya jalurnya ini itu atau medan jalannya ini itu naik turun ya. Cuma di dalam video tidak begitu terlihat. Tetap hati-hati ya, walaupun kondisi aspalnya ini bagus, tapi jalannya itu berkelok-kelok dan juga naik turun.
sobat kisah, di depan itu ada perempatan jalan. Kita ambil kanan ya. Kita balik arah lagi karena tujuan kita itu ke arah Pantai Popo. Nanti kita juga akan melewati jembatan Sungai Niyama. Nah, di sini itu sudah mulai masuk pedesaan. Banyak rumah-rumah warga di sekitar sini. Banyak juga warung-warung atau toko-toko jika kalian memerlukan kebutuhan seperti air minum ataupun makanan untuk bekal di perjalanan. Karena ini masih pagi, jadi kondisi pedesaannya itu terbilang masih sepi. Atau mungkin di sini memang sepi ya, kita juga nggak tahu, nggak pernah kesini juga. Nah, ini dia jembatan Sungai Niyamanya tadi. Kita lewat sini untuk yang kedua kalinya. Tapi vibe-nya itu masih terasa berbeda. Masih terasa sangat bikin rindu karena pemandangannya itu sangat indah. Untuk kondisi aspalnya di sini itu banyak tambalannya, bergelombang juga, jadi hati-hati ya. Medan jalannya pun juga tak selebar saat di JLS Tulungagung tadi, tapi kondisi aspalnya ini masih lumayan bagus sih, masih enak buat riding. Oh iya, kalau di desa gini jangan ngebut-ngebut ya, karena banyak orang atau banyak warga yang sedang beraktivitas. Sobat kisah, kita sampai di desa Besole ini sekitar pukul 7:30 pagi. Oh iya sobat kisah, ini itu adalah desa Besole. Desa Besole ini adalah patokan saat menuju ke Pantai Popo. Sobat kisah, di waktu pagi seperti ini paling cocok digunakan untuk olahraga, ya seperti berlari, bersepeda, karena di pagi hari itu hawanya masih sejuk, bagus buat paru-paru. Apalagi olahraganya di desa seperti ini, desa yang jauh dari polusi udara. Nah sobat kisah, di desa ini juga ada pom bensinnya. Jadi nggak usah khawatir kalian takut kehabisan bensin. Tapi sobat kisah, pom bensin di sini itu adalah pom bensin terakhir sebelum menuju ke JLS Tulungagung. Sebaiknya kalian isi bensin dulu di pom bensin ini agar tidak kehabisan bensin saat berada di JLS Tulungagung. Nah sobat kisah, di depan itu ada pertigaan ke arah Pantai Popo, dan di pertigaan itu kalian belok kanan ya menuju arah Pantai Popo. Patokan pertigaannya itu sesudah Indomaret yang ada di sisi kanan jalan kalau dari arah JLS Tulungagung. Sedangkan kalau menuju ke arah JLS Tulungagung, pertigaannya itu sebelum Indomaret dan berada di sisi kiri jalan. Nah sobat kisah, setelah pertigaan tadi kita kan belok kanan. Setelah itu ikuti saja jalur ini. Ikuti yang jalur aspalnya itu garis tengahnya ada garis warna kuningnya, karena ini nanti akan langsung tembus ke JLS. Dan pastinya kondisi aspalnya itu sangat bagus. Nah untuk medan jalannya sendiri pun ini mulai agak nanjak, tapi masih aman lah untuk motoran. Dan untuk lebar jalannya itu tidak selebar yang ada di JLS Tulungagung atau di perjalanan waktu kita ke air terjun JLS Gemah Prigi. Nah sobat kisah, ini tanjakannya mulai terasa ini, cuma pemandangannya itu sangat bagus. Di sisi kanan dan kiri banyak ladang perkebunan dari warga sekitar, banyak pepohonan juga. Tapi di sini hawanya itu masih terasa sejuk, mungkin karena ini dataran tinggi ya sobat kisah. Terlihat bentangan bukit-bukit yang sangat indah, seperti bukit-bukit Teletubbies yang ada di film-film. Di sini juga ada orang yang bersepeda, keren sih bersepeda di tanjakan seperti ini. Nah kalau sekarang medan jalannya kembali datar, tidak nanjak seperti di awal tadi.
tetapi pemandangannya di sini sangat luar biasa indahnya. Apalagi ditambah hamparan panorama alam yang sangat indah dengan latar perbukitan dan juga ladang perkebunan dari warga sekitar. Nah, di depan itu ada pertigaan jalan. Kita belok kanan ya, ke arah Pantai Popo. Kalau lurus itu menuju ke JLS atau bisa menuju ke arah Pantai Brumbun. Untuk medan jalannya langsung diberi tanjakan ya, dan kondisi aspalnya di sini lumayan bagus. Cuma agak sempit, tidak selebar yang ada garis kuningnya. Tapi jalannya itu tidak selebar jalan yang ada garis kuningnya. Nah sobat kisah, ini mulai tanjakan terus ya. Sampai sini kondisi aspalnya itu banyak yang berlubang. Tetap hati-hati ya, jangan ngebut juga kalau di sini karena jalannya itu sempit. Ya masih cukup sih untuk mobil berpapasan. Sedangkan di sepanjang kanan dan kiri itu masih perkebunan atau ladang daripada warga sekitar. Di sini juga medan jalannya itu berkelok-kelok dan pemandangannya pun masih sama, yaitu masih sangat bagus dengan bentangan alam perbukitan yang ada di sepanjang jalur ini. Sobat kisah, pastikan kendaraan kalian kalau kesini itu sudah fit atau sudah prima. Jangan sampai terkendala oleh motor atau kendaraan kalian saat berpergian seperti ini. Nah, barusan tadi itu terlihat view yang sangat indah. Bisa itu buat foto-foto dengan latar pemandangan perbukitan. Sekarang trek jalannya itu menanjak dan juga berkelok. Seru sih kalau kita dapat medan jalan seperti ini. Oh iya sobat kisah, entah itu gunung atau bukit kita juga kurang tahu, karena kita tidak punya alat altimeter yaitu untuk mengukur ketinggian. Nah sobat kisah, kalau menurutku itu bisa dikatakan gunung jika ketinggiannya itu 600 meter ke atas atau 600 mdpl ke atas. Sedangkan jika ketinggiannya 600 mdpl ke bawah itu dikatakan sebagai bukit. Itu sih kalau menurutku, karena itu juga ada sumbernya di Google. Nah sobat kisah, sekarang jalurnya itu sudah bukan aspal lagi. Sekarang kita melewati jalur cor. Tapi jalur cornya hanya sedikit saja sih, mungkin ada pembaruan karena aspalnya itu rusak, jadi diganti dengan cor. Nah di depan itu ada view yang sangat indah. View dengan perbukitan yang sangat memukau mata untuk terus memandanginya. Dan di sini medan jalannya itu sudah mulai menurun. Kalau trek jalannya menurun gini, tanda-tanda kita sudah dekat dengan pantai. Dan di sisi kanan dan kirinya itu masih perkebunan warga. Tapi kita juga nggak tahu sih perkebunan apa karena sudah dipanen. Dan kalau di sini itu tetap perhatikan rambu jalan agar kita bisa waspada saat menghadapi trek jalan pegunungan seperti ini. Nah di depan itu terlihat pantai. Sangat indah pantainya, bisa buat foto-foto di trek jalan ini. Terlihat bentangan pantai dan juga perbukitan. Berfoto dengan latar belakang bentangan pantai dan juga perbukitan pasti menambah keestetikan dari foto kalian. Jarang-jarang kan bisa foto dengan latar bentangan alam pantai dan juga perbukitan. Jadi kalau kesini kalian abadikan setiap momen yang ada. Tapi ingat, jangan pernah membuang sampah sembarangan atau jangan pernah mengotori alam yang ada di sekitar sini, agar alam ini tetap terjaga kebersihannya dan tidak mengganggu ekosistem yang ada di alam ini. Nah sobat kisah, di depan itu adalah pintu masuk atau loket masuk menuju Pantai Popo. Untuk biaya masuknya itu atau HTM nya itu sekitar 10.000 per orang. Sedangkan untuk parkir motor sekitar 5.000 untuk saat ini ya. Nah sobat kisah, setelah dari pintu masuk tadi
pemandangan di sisi kirinya itu sangat bagus juga. Terlihat bentangan perbukitan yang sangat luas, dan untuk kondisi aspalnya sih masih bagus ya. Nah, ini ada pertigaan jalan. Kita lurus saja ya, karena petunjuk arahnya itu lurus. Kalau ke kanan kita belum tahu sih itu kemana. Mungkin ke Rejosewu, mungkin juga bukan. Kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Di sini hawanya itu sangat sejuk. Mungkin karena banyak pepohonannya. Padahal kan kalau pantai itu identiknya cuacanya itu panas kan. Sobat Kisah, di sisi kanan itu ada perkebunan tebu. Jangan-jangan di depan juga ada yang jual es tebu. Bercanda ya Sobat Kisah. Selain tanaman tebu, di sini juga banyak pohon pisangnya. Nah Sobat Kisah, di depan ada pertigaan jalan lagi. Kita belok kanan ya, ke arah Pantai Popo. Kalau yang lurus itu ke arah Pantai Coro. Oh iya Sobat Kisah, Pantai Coro ada 2 pintu masuknya. Bisa lewat Pantai Popo dan juga bisa lewat pintu masuk Pantai Coronya sendiri. Tapi kalau lewat pintu masuk Pantai Coronya itu jalannya masih makadaman, atau bisa dibilang jalannya itu dibangunnya masih menggunakan bebatuan dan juga pasir yang dipadatkan. Belum ada cor ataupun aspal. Nah, setelah kita belok kanan tadi, kondisi jalannya itu menurun dan juga berkelok. Jadi hati-hati ya, karena jalannya itu juga sempit. Nah, di arah Pantai Popo ini nanti kita bisa ke Pantai Sidem juga dan juga Pantai Niyama. Bisa juga berkunjung ke Sungai Niyama. Di sini pepohonannya lumayan rimbun ya, tapi ya gitu, tidak pernah lepas dari pohon pisang. Selalu ada pohon pisang, padahal kan ini dekat pantai. Seharusnya kan yang banyak itu pohon kelapa. Ya nggak sih Sobat Kisah? Atau itu hanya mindsetku saja? Sobat Kisah, di sini sudah mulai banyak rumah warga. Nah Sobat Kisah, kita sudah sampai di Pantai Poponya. Kalau lurus itu ke arah pelabuhan, yaitu pelabuhan yang digunakan untuk warga sekitar untuk mencari ikan atau bisa dibilang nelayan. Nah, ini adalah taman yang dulunya itu sangat ramai, tapi sekarang sudah terbengkalai, sudah tidak ada yang merawat. Jadi agak serem juga ya kalau malam-malam di sini karena banyak patungnya juga. Sobat Kisah, kita cari tempat untuk parkir motor ya, sambil istirahat menikmati keindahan Pantai Popo ini. Nah Sobat Kisah, kita belok kiri dulu ya. Nah, ini adalah pendoponya, pendopo dari Pantai Popo. Di sini juga banyak warung. Jadi kalau kalian ingin mencari makan, silahkan mampir ke warung-warung yang ada di sekitar sini. Kita parkir motor di sini saja ya, di bawah pohon, dan sambil duduk menikmati keindahan Pantai Popo yang ada di sini. Ya, seperti inilah Sobat Kisah kondisi Pantai Popo saat ini. Sampai sini itu sekitar jam 8. Jadi ya masih sepi, atau memang hanya ada kita saja, kita juga nggak tahu ya. Yuk Sobat Kisah, kita review Pantai Popo ini. Kita ke arah pendoponya dulu ya, karena di sana ada gapura tulisan Pantai Popo. Nah, bisa dilihat di sini itu banyak patung-patung.
Nah, itu dia gapura tulisan Pantai Popo, dan di sebelah gapuranya itu ada patung reco. Ini dia sobat kisah kondisi pantainya. Terlihat banyak nelayan yang sedang mencari ikan. Banyak perahu-perahu ya sobat kisah. Karena mayoritas di sini itu ya memang nelayan. Jadi ya pastinya banyak warga yang sedang mencari ikan. Pohon ini agak seram ya sobat kisah, tapi kalau dibuat foto jadi terlihat estetik, apalagi dengan latar laut dan juga banyak perahu nelayan. Pasti menambah keestetikan jika dibuat foto di sekitar sini. Padahal dulu itu pantai ini sangat ramai, tapi sekarang tidak begitu ramai, tidak seperti dulu. Hanya terlihat beberapa wisatawan saja. Jadi sobat kisah, untuk kondisi Pantai Popo saat ini itu terbilang sepi. Entah kenapa, kita juga nggak tahu. Tapi untuk fasilitasnya masih ada sih, seperti taman bermain, patung-patungnya juga masih ada. Nah, itu dia pendoponya. Bisa juga dijadikan tempat istirahat. Pendopo ini terasa sangat sejuk hawanya, sangat enak buat istirahat. Nah, ini ada taman bermain buat anak-anak. Di sini fasilitasnya itu masih lengkap. Ada gazebo, ada toilet, ada musola, dan juga warung-warungnya itu masih banyak yang buka. Itu dia panggung keseniannya. Dulu sering dijadikan untuk pagelaran seni, tapi nggak tahu kalau sekarang masih digunakan untuk pagelaran seni apa tidak. Dan juga Pantai Popo ini pelopor utamanya adalah PR Rejo Bentung, yaitu perusahaan rokok ternama yang ada di Tulungagung pada zamannya dulu. Dan pantai ini juga memiliki keunikan tersendiri. Di sini juga ada spot mancing. Kalau kalian turun dari tangga itu lalu belok kanan lurus, nanti ada spot mancing di sekitar sana. Banyak juga kok orang-orang yang sedang mancing di sana. Nah, kita coba turun ke area pantainya dulu ya sobat kisah. Sobat kisah, untuk panggung kesenian dan juga pendoponya masih sangat bagus. Sepertinya pantai ini masih terawat dan terjaga dengan baik oleh pengelolanya. Ramaikan lagi pantai ini ya sobat kisah. Nah, untuk akses turunnya itu sudah ada tangganya. Tangganya masih bagus, masih aman buat turun. Nah, hebatnya itu para nelayan itu menggunakan perahu kecil yang terbuat dari drum seperti ini. Drumnya itu dibelah menjadi dua, terus dirangkai, dijadikan perahu untuk menuju ke perahu yang lebih besar lagi. Nah, seperti inilah kondisi area Pantai Popo. Banyak batu karangnya. Pantainya itu agak keruh ya, tidak sejernih pantai-pantai lainnya. Atau mungkin ini karena dekat dengan pelabuhan. Nah, di sana itu adalah tempat orang-orang yang sedang mancing ikan. Pemandangannya sangat bagus ya, latar belakangnya itu perbukitan, sangat indah dan juga sangat unik. Padahal pemandangan di sini itu sangat indah. Tapi entah kenapa Pantai Popo ini sepi pengunjung. Hanya ada beberapa wisatawan saja yang datang ke sini. Ya, semoga setelah video ini tayang, Pantai Popo bisa kembali ramai lagi. Kita balik lagi ya sobat kisah. Kita naik lagi dan istirahat sejenak sambil menikmati keindahan alam pantai ini. Untuk tangganya sendiri pun masih aman dan nyaman jika dilalui oleh para pengunjung. Tangganya pun cukup lebar, tapi sayangnya ada beberapa anak tangga itu yang sudah agak rusak. Tapi masih aman lah untuk pijakan kaki. Dan juga tangganya tadi tidak begitu curam. Sobat kisah, suasana di pantai ini terasa sangat tenang. Hawanya pun juga sangat sejuk. Sobat kisah, pasti panggung kesenian itu banyak menyimpan kenangan orang-orang pada masanya dulu.
Pantai ini memang sangat unik dan juga memiliki ciri khas tersendiri. Dan semoga pantai ini bisa ramai kembali seperti dulu. Oke sobat kisah, review Pantai Poponya sampai sini dulu ya. Next video kita akan review Pantai Sidem dan juga Pantai Niyama. Sampai jumpa di next video ya sobat kisah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa sobat kisah.